Nah, di kitab Wisuddhimagga ini, di bagian paling depan ya, ini kitab acuan yang digunakan Bante Buddhaghosa untuk menjelaskan satu kitab itu ya, kitab Wisuddhimagga itu. Nah, dari satu syair ini saja ya, dua syair sebetulnya, satu dari Dewa, satu dari Buddha ya. Dari dua syair ini beliau menulis seluruh Wisuddhimagga ya. Nah, jadi di pendahuluannya ya, itu sebetulnya dari kitab Samyutta Nikaya ya, namanya Sagatthawagga. Isinya semua adalah syair-syair ya. Nah, waktu itu seorang dewa datang ke Buddha. Dewa ini bilang ke Buddha, "Anto jata bahijata, jataya jatita paja, tang gotama puchami, ko imang wijataye jatang." Ya. Artinya apa? Anto jata ya, itu adalah jata itu sebetulnya kalau di zaman Buddha dulu ya, ada pertapa rambut kusut ya. Jadi rambutnya tuh kusut kayak dikepang-kepang, tapi bukan dikepang kayak zaman sekarang gitu ya. Nah, tapi kusut karena memang nggak mandi ya, terus juga nggak pernah gunting rambut ya. Jadi rambutnya itu lama-lama kusut ya, kayak ijuk sapu gitu ya. Nah, itu jata namanya. Nah, jadi kekusutan seperti itu yang digunakan oleh dewa ini sebagai anto jata. Anto artinya dalam ya. Jadi kekusutan di dalam, terus kekusutan di luar bahi jata ya. Jadi terdapatlah. Nah, di kata-kata jelasin kekusutan ini maksudnya apa ya? Kekusutan ini adalah tanha katanya, karena keserakahan ya. Terdapatlah keserakahan yang mengikat ya, internal. Jadi di dalam ya itu kusut. Terus mengikat eksternal juga ya. Di luar juga kusut ya. Nah, makhluk-makhluk ya terikat oleh tanha tersebut, dia kusut oleh tanha tersebut. Oleh sebab itu pertama Gotama, saya bertanya kepada Anda, siapakah yang dapat menguraikan kekusutan ini? Ya, kekusutan itu adalah tanha. Nah, jadi maksudnya kusut ini gimana ya? Jadi makhluk-makhluk itu ya dari internal ya mengambil objek internal, dia tuh melekat. Karena melekat itu seperti benang yang kusut ya, susah diuraikan. Jadi susah juga lepas jadinya ya. Nah, yang kedua mengambil objek di eksternal ya. Mengambil objek eksternal ya kesenangan-kesenangan indera yang di luar gitu ya. Nah, mereka juga melekat. Jadi orang melekat di dalam juga melekat keluar gitu ya. Karena dua-duanya saling melekat ya, saling kusut, di dalam kusut, di luar juga kusut ya. Nah, kekusutan ini karena apa? Karena kemelekatan, keserakahan, tanha gitu ya. Nah, Buddha menjawab pertanyaan ini. Gimana Buddha jawab? Sile patithaya naro sapanyo citang panyanca bawa yang atapi nipako bhikkhu so imang wijataye jatang. Ya, Buddha bilang seperti itu. Jadi terdapatlah biku, seorang yang memiliki kebijaksanaan dengan 3 akar. Ya. Nah, itu adalah naro sapanyo. Ya, sapanyo itu maksudnya diikuti oleh panya, diikuti oleh kebijaksanaan. Nah, terus Buddha bilang lagi, yang memiliki usaha yang bisa menghanguskan kilesa. Nah, ini kata atapi. Ya. Atapi itu dari kata tapa. Ya, tapa itu ya, nah kita taunya dalam bahasa Indonesia adalah bertapa ya, tapa, sakti ya. Nah, sebetulnya tapa ini ya dari kata apa? Tapa. Tapa itu panas ya. Ya terik ya, seperti itu. Tapa. Jadi dia itu karena dia menghanguskan kilesa. Waktu kita berusaha ya, usaha itu membakar kotoran batin ya, maka dia disebut sebagai atapi ya. Orang yang mempunyai tapa ya, itu disebut sebagai atapi ya. Jadi yang memiliki usaha yang bisa menghanguskan atau membakar kotoran batin gitu ya. Nah, terus yang bisa mengemban kebijaksanaan ya. Nah, mengemban kebijaksanaan ini maksudnya adalah yoniso manasikara ya. Jadi meskipun kita sudah paham ya harus merenungkan seperti apa, tapi kita tidak praktekkan di kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, itu bukan namanya mengemban kebijaksanaan. Jadi kita harus bawa ini kebijaksanaan yang kita sudah miliki, yang kita sudah tahu, yang kita sudah pahami, ini kita harus praktekkan di kehidupan sehari-hari. Ya. Itu adalah
Setiap kali kita misalnya celaka ya atau sakit atau lihat orang mati ya kita renungkan gitu ya, jangan sampai kotoran batin muncul. Dengan perenungan ini ya kotoran batin itu jadi teredam gitu ya. Nah itu adalah yoniso manasikara. Jadi membawa kebijaksanaan ini kita emban gitu ya, bijaksana. Nah terus setelah mengukuhkan catu parisudi sila, nah ini adalah penjelasan di kata ya, sile patithaya. Maksudnya itu ya, mengukuhkan atau menggunakan sila sebagai fondasi, ya, mengukuhkan sila. Kemudian mengembangkan samadhi, ya, citang bawa yang, ya, Buddha bilang, citang panyanca bawa yang. Jadi mengembangkan cita dan panya, ya. Cita di sini adalah samadhi. Nah, panya di sini adalah vipassana, ya, kebijaksanaan vipassana, ya. Nah, habis itu apa? Biku tersebut dapat menguraikan kekusutan ini. Ya, jadi so imang wijatai jatang, yang Buddha bilang ya. Nah intinya apa ya? Kalau kita lihat di sini, satu ya punya sila. Oke. Kemudian kita juga harus orang yang lahir dengan kebijaksanaan, 3 akar. Ya. Kemudian mengembangkan apa? Citang bawa yang samadhi. Ya. Kemudian mengembangkan apa? Panya lagi, ya, vipassana. Terus atapi juga harus tekun ya, berusaha nipako. Nipako ini adalah kita bawa kebijaksanaan itu dalam kehidupan sehari-hari dan selalu merenungkan dhamma ini, ya, nipako. Jadi kalau kita lihat ada 3 kebijaksanaan yang Buddha mau kita punya, ya. Yang pertama dari lahir, yang kedua kita harus kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga kita harus berlatih vipassana. Ya. Nah, setelah itu selain itu kita harus punya sila, moralitas, ya. Berangkat dari sila kita ngembangin samadhi, kemudian vipassana. Ya, terus kita harus dari awal sudah bijaksana. Terus kita harus berusaha terus ya. Terus yoniso manasikara. Jadi 6 hal di sini Buddha tunjukkan kita ya caranya untuk melepas apa? Kekusutan ya, kekusutan internal maupun eksternal ya.